Pernah kebayang nggak? Ondel-ondel jalan bareng Axolotl nyari buah atemoya bercahaya di hutan ajaib sampai ke Aksum? Ceritanya kocak banget. Siap-siap ketawa bareng. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin semangat bikin cerita-cerita unik lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ngasih kita kesempatan buat dengerin kisah unik hari ini. Ayo sama-sama tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Teman-teman, jangan lupa selalu bertakwa ya, karena itu bekal terbaik untuk kehidupan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak 23. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu bertakwa. Tulis juga asal kalian dari kota mana di kolom komentar, biar kita makin kenal. Tonton videonya sampai selesai ya, karena di akhir ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya betul, hadiahnya spesial banget, akan saya sampaikan di penutup. Di suatu pagi yang benar-benar absurd, absurdnya sampai-sampai kalau ada kamus dongeng mungkin bakal dibuatkan satu bab khusus yang judulnya, Pagi Aurelian. Hiduplah seorang ondel-ondel bernama Aurelian. Aurelian bukan ondel-ondel sembarangan. Wajahnya merah merona, dicat dengan warna yang begitu tebal sampai kalau orang lihat dari jauh mungkin akan mengira itu bukan wajah. Tapi lampu merah lalu lintas yang entah kenapa bisa jalan sendiri. Badannya tinggi besar, lengkap dengan kain emas yang berkibar setiap kali angin lewat, seolah-olah dia ini raja parade yang tersesat di tempat yang tidak pernah ada di peta. Hari itu, entah kenapa, langkahnya membawanya ke sebuah hutan yang tidak ada dalam buku geografi maupun Google Maps. Hutan itu disebut orang sebagai hutan ajaib. Tapi karena Aurelian adalah ondel-ondel yang agak pelupa, dia tidak pernah dengar nama itu. Yang dia tahu hanyalah, loh, kok tadi aku di perempatan pasar Minggu? Sekarang kok ada pohon yang daunnya bercahaya biru kehijauan, burung nyanyi dengan suara autotune, dan kupu-kupu yang terbangnya zigzag kayak habis minum kopi 3 gelas. Dia melangkah pelan, kain emasnya terseret tanah lembab. Suaranya, srek-srek-srek, seperti kertas kado yang digesek. Wajahnya yang merah itu tampak makin menyala ketika cahaya biru dari dedaunan jatuh di permukaannya. Tiba-tiba, bruk, dia terpeleset. Penyebabnya sederhana, lumut. Tapi ini bukan lumut sembarangan. Ini lumut yang licinnya ngalahin lantai kamar mandi yang baru dipel pakai sabun cuci piring. Kakinya keangkat, tangannya melambai-lambai, kain emasnya berkibar-kibar kayak spanduk kena angin ribut, dan kepalanya hampir menghantam batang pohon. Untung saja Aurelian punya refleks aneh. Setiap kali hampir jatuh, tubuhnya langsung berputar sendiri seperti gasing, lalu berhenti dalam posisi berdiri tegak. Alhamdulillah nggak jatuh, tapi malunya kebangetan. Ya Allah, gumamnya sambil garuk kepala yang sebenarnya bukan kepala, melainkan helm kayu tempat wajah merah itu dicat. Belum sempat dia menenangkan napas, tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak. Krek-krek-krek. Suara itu kecil, pelan, tapi cukup bikin bulu kuduk berdiri. Aurelian langsung waspada. Dia membungkuk, mendekat, lalu, braa. Dari balik semak muncullah sosok aneh. Seekor aksolotl berwarna pink. Bukan pink biasa, tapi pinknya itu mirip permen kapas yang dibiarkan kena hujan, jadi agak lumer tapi tetap imut. Matanya belo. Mulutnya selalu setengah senyum kayak orang yang belum sadar kalau lagi difoto, dan insangnya bergoyang-goyang kayak kipas angin mini. Yang bikin konyol, aksolotl ini kelingak-celinguk, kepalanya nengok kiri kanan atas bawah, persis kayak mahasiswa baru yang masuk kelas salah ruangan. Aurelian melongo. Ini hewan apaan? Aksolotl itu mendekat pelan, tatapannya bingung, lalu berhenti di depan kaki Aurelian. Dia menatap ondel-ondel besar itu dari bawah ke atas, dari kain emas yang basah oleh embun, sampai wajah merah menyala yang terkesan garang tapi sebenarnya polos. Setelah beberapa detik, aksolotl itu mengangguk-angguk kecil, seolah bilang, "Oke, kayaknya orang ini aman." "Assalamualaikum." Tiba-tiba suara kecil keluar. Aurelian terperanjat. "Wah, bisa ngomong?" "Waalaikumsalam," jawab si aksolotl. "Aku bisa ngomong sejak lahir, cuma gak ada yang pernah dengar karena semua orang kira aku hiasan akuarium." Mereka saling tatap. Diam. Hening.
Lalu tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara burung berkicau, tapi kicauannya bukan cuit-cuit, melainkan hahaha. Burung-burung di hutan itu memang unik. Setiap kali ada momen kikuk, mereka langsung ngakak keras-keras. Aurelian garuk kepala lagi. Namamu siapa? Aku belum punya nama, jawab Axolotl polos. Orang-orang kalau lihat aku cuma bilang, ih lucu banget. Terus selesai. Jadi panggil aja aku lucu. Aurelian ketawa sampai kain emasnya goyang-goyang. Lucu? Wah cocok banget. Mereka mulai ngobrol aneh. Lucu cerita kalau dia sudah lama tinggal di hutan ajaib ini, tapi jarang ketemu orang. Katanya, kebanyakan yang datang ke hutan cuma para petualang gagal move on yang cari buah ajaib buat melupakan mantan. Ada juga beberapa pedagang keliling yang tersesat gara-gara Google Maps muter-muter. Tapi baru kali ini dia ketemu ondel-ondel segede gaban dengan wajah merah menyala. Tapi kamu ngapain kesini? Tanya lucu. Aurelian menghela napas panjang. Jujur aku juga nggak tahu. Tadi masih di Jakarta, lagi jalan di gang sempit, terus tiba-tiba, puff, udah di sini. Kayaknya aku lagi jadi korban skenario konyol semesta. Lucu manggut-manggut. Oh, jadi kamu tersedot glitch alam ya? Hutan ini memang sering begitu. Suka nyedot makhluk random buat dijadiin bagian cerita. Kayaknya sekarang giliranmu. Aurelian terdiam. Dia menatap ke sekeliling. Pohon-pohon bercahaya, lumut licin, semak aneh, dan axolotl pink cerewet. Rasanya seperti mimpi, tapi terlalu nyata untuk disebut mimpi. Lalu, terdengar suara aneh dari jauh. Duk, duk, duk. Seperti suara gendang besar dipukul perlahan. Lucu langsung kelingak-celinguk lagi. Denger nggak? Itu pertanda ada sesuatu. Aurelian menelan ludah. Apa tuh? Biasanya sih, pohon raksasa mau bangun. Pohon, bisa bangun? Lucu mengangguk. Di hutan ini semua bisa. Bahkan batu bisa ganti posisi kalau bosan. Kamu kira tadi lumut kenapa licin? Soalnya mereka lagi latihan jadi perosotan. Aurelian tepuk jidat. Ya Allah, apa sih ini hutan? Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari kejauhan, sebuah bayangan besar menjulang. Batangnya setinggi gedung 30 lantai, daunnya bercahaya biru kehijauan, dan di cabang teratas tampak sesuatu yang bulat berkilau, buah Atemoya, katanya, yang menyimpan rahasia kuno. Tapi Aurelian belum sampai mikir ke sana. Yang dia pikirkan cuma satu. Astagfirullah, aku baru ketemu axolotl ngomong. Sekarang ada pohon bangun, ini pagi paling absurd sepanjang hidupku. Lucu nyengir lebar. Selamat datang di hutan ajaib. Bro, ini baru pemanasan. Axolotl itu menoleh ke Aurelian dengan ekspresi seolah-olah baru menemukan ide bisnis startup. Lalu berkata dengan suara imut tapi yakin. Bro, ikut aku jalan bareng yuk. Aku lagi nyari buah Atemoya bercahaya. Katanya buah itu bisa bikin orang tambah pintar. Otaknya encer kayak kaca baru dicuci. Atau kalaupun gak pinter-pinter banget, minimal bisa joget tanpa salah langkah. Kalimat itu langsung bikin mata Aurelian berbinar. Wajah merahnya yang biasanya cuma terlihat seram, kini tampak cerah penuh harapan. Serius? Lucu? Joget tanpa salah langkah? Astagfirullah. Itu impian gue dari dulu. Bayangin, masa ondel-ondel segede gini jogetnya cuma muter-muter doang. Kayak kipas angin rusak. Malu tahu nggak? Apalagi kalau pas ada kawinan Betawi, semua orang nunggu aku goyang atraktif, aku malah kayak patung goyang dashboard. Lucu ngakak. Tawa axolotl itu aneh. Bunyinya kayak plop-plop-plop. Persis suara gelembung keluar dari sedotan. Dia sampai berguling-guling di tanah basah. Insangnya berkibar-kibar kayak pita ulang tahun. Waduh, kamu kocak banget. On? Apa aku panggil kamu Mas Aurelian aja biar lebih sopan? Mas juga boleh, Bang juga boleh, asal jangan dipanggil lampu merah, kata Aurelian, menghela napas panjang. Soalnya banyak yang suka bercandain wajah merahku. Padahal ini make up tradisi, bukan tanda jalan macet. Baiklah, Mas Aurelian, kata Lucu sambil menepuk-nepuk perutnya yang gembul. Pokoknya gini, kalau kita bisa nemuin Atemoya bercahaya itu, kamu bakal jadi ondel-ondel paling catchy se-Jakarta Raya. Jogetmu bisa trending di TikTok,
duet sama barongsai, bahkan mungkin diundang ke acara ultah naga terbang. Mata Aurelian makin membesar. Ya Allah, impian gue sejak lama akhirnya mungkin kesampaian. Oke, ayo kita berangkat. Mereka pun mulai berjalan. Aurelian dengan langkah berat tapi bersemangat, sementara lucu si Axolotl melompat-lompat di sampingnya. Setiap lompatannya meninggalkan jejak basah di tanah, seperti cipratan air hujan. Hutan ajaib itu tampak semakin hidup. Pohon-pohon berbisik dengan suara seperti nenek-nenek ngerumpi, bunga-bunga bernyanyi lagu dangdut, dan kupu-kupu berwarna neon menari di udara membentuk tulisan, "Semangat." Aurelian sempat berhenti sejenak, memperhatikan suasana sekitar. Ini beneran hutan atau taman hiburan sih? Kok berasa kayak gabungan dunia fantasi sama pasar malam? Lucu cengar-cengir. Ya emang begitu. Di sini semua absurd. Jangan kaget kalau nanti kita ketemu Kijang yang jualan cilok atau kelinci jadi tukang parkir. Belum habis kalimat itu, benar saja, dari balik pohon muncul seekor kijang pakai celemek, dorong gerobak cilok. Cilok-cilok, bumbu kacang level pedas. Beli 3 bonus 1 tusuk gratis. Aurelian dan Lucu saling pandang, lalu ngakak bareng. Ya Allah, beneran ada. Tuh kan, kata Lucu, makanya jangan heran. Fokus aja, tujuan kita Atemoya bercahaya. Sambil jalan, Lucu tiba-tiba berhenti dan menatap serius ke arah Aurelian. Tapi Mas, ada masalah. Atemoya bercahaya itu cuma bisa dipetik sama orang yang bisa joget dengan hati. Kalau joget mukaku, buahnya langsung hilang jadi asap. Jadi kita harus latihan dulu. Aurelian langsung pucat. Ya Allah, joget dengan hati? Hati gue biasanya dipakai buat deg-degan kalau lihat gebetan, bukan buat joget. Tenang, kata Lucu dengan gaya pelatih fitness. Ikutin aku. Pertama, goyang bahu. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ondel-ondel besar itu mencoba menggerakkan bahunya. Tapi karena badannya kaku, hasilnya cuma bunyi, krek-krek, seperti pintu tua berkarat. Lucu sampai tepuk jidat. Mas, ini bukan senam pinguin. Fokus. Lagi ya. Goyang bahu. Kanan, kiri. Aurelian mencoba lagi. Kali ini bahunya bergerak lebih lancar, tapi kain emasnya tersangkut di dahan pohon. Brak. Tiba-tiba kain itu ketarik, membuat Aurelian berputar setengah lingkaran dan nyungsep ke tanah. Lucu ketawa nggak karuan. Hahaha. Kalau ada juri nonton, mereka pasti kasih nilai 10 cuma karena kocak. Aurelian bangun, membersihkan lumpur di wajah merahnya, yang sebenarnya nggak kelihatan karena catnya tebal. Astagfirullah, latihan joget aja kayak perang dunia. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Aurelian penasaran. Lucu, emangnya apa sih rahasia buah Atemoya bercahaya itu? Kok bisa bikin orang tambah pinter atau joget tanpa salah langkah? Lucu menjawab sambil jalan mundur, gaya presentasi ala guru les. Konon katanya, buah itu diciptakan oleh perihutan yang stres karena sering lihat orang joget nggak sinkron di acara kawinan. Jadi dia bikin buah khusus. Kalau dimakan, tubuh langsung paham ritme musik, otak langsung tahu kapan harus goyang pinggang, kapan harus angkat tangan. Bonusnya, orang yang makan bisa jawab soal ujian matematika sambil dangdutan. Aurelian bengong. Ya Allah, buah sakti bener. Tapi, lanjut Lucu sambil menaikkan alis insangnya, buah itu juga punya efek samping. Efek samping? Kalau kamu makannya sambil marah-marah, bukannya tambah pintar, malah jadi suka bikin pantun garing tiap kali ngomong. Aurelian langsung ketakutan. Ya Allah, jangan sampai. Gue udah cukup malu kalau pantun gue nggak lucu. Di tengah perjalanan, mereka berdua ketemu lagi hal absurd. Pohon-pohon membentuk barisan, seolah bikin panggung catwalk. Selamat datang, kontestan nomor 07, Aurelian si ondel-ondel. Suara entah dari mana bergema. Tiba-tiba musik dangdut koplo mengalun. Aurelian disorot cahaya kuning terang. Hah? Apaan ini? Lucu berbisik. Mas, ini hutan emang suka ngetes pengunjung. Joget sekarang atau nggak bisa lewat. Dengan panik, Aurelian mencoba goyang lagi. Kali ini dia mencoba gaya bebas. Kaki kanan maju, kaki kiri mundur,
tangan kibas-kibas. Hasilnya aneh, lebih mirip orang nyari sandal ketendang. Tapi pohon-pohon malah bersorak. Hore, lolos. Joget hati, bukan joget gaya. Lucu meloncat-loncat kegirangan. Mantap, Mas. Satu langkah lebih dekat ke Atemoya bercahaya. Aurelian masih ngos-ngosan. Astagfirullah, ternyata jadi ondel-ondel juga harus punya stamina dangdut. Setelah melewati panggung pohon, mereka tiba di sebuah lembah dengan cahaya biru misterius. Dari kejauhan, tampak sinar berdenyut seperti lampu disko, memancar ke langit. Lucu menunjuk dengan tangan mungilnya. Itu dia, pohon Atemoya bercahaya. Lihat tuh, buahnya nyala kayak lampu jalan habis dicuci. Aurelian terpana. Ya Allah, indah banget. Gue ngerasa ini saatnya. Gue harus bisa joget tanpa salah langkah. Demi kebanggaan seluruh ondel-ondel Jakarta. Lucu menepuk bahu Aurelian. Sabar Mas, perjalanan masih panjang. Banyak rintangan kocak di depan. Tapi kalau kita bareng, insya Allah bisa sampai. Aurelian mengangguk mantap. Bismillah, ayo lanjut. Di tengah perjalanan mereka yang penuh absurd, tibalah Aurelian dan Lucu di sebuah tanah lapang yang tiba-tiba terbuka begitu saja, seolah-olah hutan tadi sadar diri dan memberi karpet merah. Angin berhenti berhembus, burung-burung berhenti ketawa, bahkan kupu-kupu neon yang biasanya heboh menari sekarang berhenti melayang di udara, melongo ke satu arah. Di depan mereka menjulang pohon raksasa. Bukan raksasa sembarangan, batangnya setinggi menara, kulit kayunya berkilauan seperti perunggu tua yang dipoles, dan cabangnya membentang sampai hampir menyentuh awan. Tapi yang paling mencolok adalah buah-buahnya. Ratusan, bahkan ribuan Atemoya bercahaya menggantung di cabang, berdenyut debar seperti lampu disko. Warna-warnanya berganti-ganti, hijau neon, ungu elektrik, merah muda menyala, bahkan ada yang berkedip kayak lampu hazard mobil. Aurelian melongo. Wajah merahnya, yang biasanya sudah cukup mencolok, kalah terang dibanding cahaya buah itu. Ya Allah, ini apaan? Pohon atau diskotik outdoor? Lucu si aksolotl mendesis kagum, insangnya berkibar pelan. Mas, ini dia, pohon Atemoya diskotik. Konon katanya, siapapun yang bisa metik satu buahnya tanpa bikin pohon marah, dia bakal dapat ilmu joget sejati. Aurelian tidak butuh mendengar dua kali. Matanya berbinar seperti anak kecil lihat tukang odading. Dia langsung lari kecil dengan langkah berat, kain emasnya berkibar kayak bendera kontes lomba 17-an. Ini kesempatan emas. Gue harus metik sekarang. Lucu panik. Mas, tunggu dulu. Jangan gegabah. Pohonnya. Terlambat. Aurelian sudah loncat setinggi mungkin, tangannya yang besar terulur, dan tangannya berhasil menyentuh satu Atemoya bercahaya hijau neon. Tapi begitu jari kayunya mencoba menggenggam, celeprak, dahannya tiba-tiba melilit balik, menjepit tangannya erat-erat. Aduh, ya Allah, tolong, tanganku nyangkut. Teriak Aurelian sambil loncat-loncat, tubuh besarnya goyang ke kiri kanan. Pohon itu bergetar, buah-buahnya bergoyang seperti lampu panggung konser dangdut. Lucu yang melihat itu langsung ngakak gak karuan. Tawa aksolotl itu bukan sekadar suara, tapi keluar dalam bentuk gelembung-gelembung kecil dari mulutnya. Gelembung itu meletup satu persatu, nyipratin cairan bening ke arah Aurelian. Dan anehnya, begitu cairan itu kena wajahnya, Aurelian merasakan sensasi aneh. Ini apaan? Kok kayak soda? Dia menjilat pipinya sendiri. Astagfirullah, ini beneran kayak Sprite. Lucu sampai jatuh terguling, perutnya sakit karena kebanyakan ketawa. Hahaha, Mas, maaf, tiap aku ketawa kebangetan, air liurku jadi soda. Rasanya beda-beda tergantung mood. Tadi kayak Sprite, kadang kayak Fanta, pernah juga kayak limun cap badak. Aurelian makin berusaha melepaskan tangannya. Dia narik dengan tenaga besar, sampai kakinya ngecap dalam di tanah. Tapi dahan itu makin kencang melilit, seperti tali tambang diputar tukang kapal. Ya Allah, pohon kejam. Mau gue jadi hiasan Eternit apa gimana? Lucu masih ngakak, lalu coba bantu dengan cara yang sama sekali gak logis. Dia menggigit dahan itu. Tapi giginya imut,
Hasilnya cuma bunyi, kriuk, seperti gigit kerupuk. Mas, kuat banget ini dahannya, kayak besi beton. Tiba-tiba terdengar suara berat, dalam, bergema. Siapa berani mengganggu buahku? Aurelian dan Lucu terdiam. Suara itu keluar dari batang pohon. Pohon raksasa itu ternyata bisa ngomong. Batangnya bergemuruh, cabangnya bergetar, dan semua buah Atemoya bercahaya menyala bersamaan seperti lampu sorot stadion. Aurelian panik. Astagfirullah, gue lupa kalau pohon di sini bisa ngobrol. Tolong, Pak Pohon, saya cuma mau ambil buah buat belajar joget. Saya nggak ada niat jahat. Pohon itu mendengus. Anginnya sampai bikin kain emas Aurelian terbang ke atas kepala. Banyak yang bilang begitu. Semua mau ambil tanpa izin. Tapi hanya yang joget dengan tulus yang boleh menyentuh Atemoya ini. Lucu berbisik, Mas, kayaknya ini ujian. Joget lagi. Aurelian meringis. Ya Allah, lagi? Tangan gue nyangkut begini mana bisa joget? Justru itu tantangannya, kata Lucu. Jogetlah dengan keterbatasanmu. Dengan terpaksa, Aurelian mulai menggoyangkan tubuh besarnya. Karena tangannya nyangkut, hasilnya aneh banget. Tubuhnya berputar seperti kipas angin miring, kakinya lompat-lompat gak karuan. Buah-buah di pohon malah mulai berkedip seirama dengan gerakannya, kayak lampu disko sinkron sama DJ. Lucu sampai bengong. Mas, sumpah, ini norak banget, tapi kok keren juga. Pohon raksasa terdiam beberapa saat, lalu berkata, tidak jelek. Ada keikhlasan di sana. Tapi belum cukup. Aurelian ngos-ngosan. Belum cukup? Mau apa lagi, Pak Pohon? Kau harus cek. Sambil pantun. Astagfirullah, Aurelian menepuk jidat. Joget sambil pantun? Gue ondel-ondel, bukan pelawak Betawi. Lucu nyengir. Ayo Mas, coba aja. Kalau gagal, ya kita nyangkut di sini sampai kiamat. Dengan pasrah, Aurelian mulai joget goyang pinggang, sambil bersuara. Pergi ke pasar beli pepaya. Lihat Atemoya nyala-nyala. Ondel-ondel jangan ditertawakan. Aku juga pengen berguna. Lucu langsung ngakak. Mas, pantunnya jelek banget. Hahaha. Sampai air liurnya nyiprat lagi. Kali ini rasanya kayak Fanta stroberi. Aurelian kesel. Jangan ketawa dulu. Gue coba lagi. Dia lanjut goyang, kakinya getar seperti drum dangdut. Naik delman ke Cikini. Bawa penumpang banyak sekali. Kalau aku bisa joget rapi. Ondel-ondel naik prestasi. Buah-buah di pohon bergetar, kedipnya makin cepat. Pohon itu bersuara lagi, kali ini lebih lembut. Lumayan. Kau punya niat yang jujur. Tiba-tiba, dahan yang melilit tangan Aurelian perlahan mengendur. Tangannya dilepas. Aurelian jatuh terduduk, ngos-ngosan, wajah merahnya makin belepotan soda pink. Tapi dia tersenyum. Ya Allah, akhirnya lepas juga. Lucu membantu mengangkatnya. Mas, sumpah tadi kocak banget. Joget sambil pantun jelek. Tapi justru itu yang bikin pohon luluh. Pohon itu berkata lagi, kau boleh mengambil satu Atemoya. Tapi ingat, jangan serakah. Dan ingat, perjalananmu baru dimulai. Satu buah Atemoya bercahaya perlahan turun sendiri, melayang ke arah Aurelian. Warnanya emas berkilau, denyut cahayanya lembut seperti detak jantung bayi. Aurelian menerimanya dengan kedua tangan bergetar. Lucu melongo. Mas, itu Atemoya emas. Katanya cuma keluar kalau yang metik benar-benar tulus. Aurelian menatap buah itu dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, aku cuma pengen bisa joget benar. Kok malah dikasih buah sakti? Lucu nyeletuk. Tenang Mas, nanti kalau udah bisa joget, kita bikin konser ondel-ondel featuring Axolotl. Tiketnya 50.000, dapat bonus cilok. Aurelian ngakak. Untuk pertama kalinya, tawa ondel-ondel besar itu menggema di hutan ajaib, dan semua makhluk ikut tertawa. Bahkan pohon raksasa itu pun bergemuruh kecil. Entah itu angin, entah itu ikut ngakak. Perjalanan mereka setelah berhasil mendapatkan satu Atemoya emas seharusnya berjalan tenang. Aurelian dengan wajah merah khas ondel-ondel tanpa gagah,
Kain emasnya berkibar tertiup angin seperti jubah pahlawan, sementara lucu si aksolotl berjalan pelan di sampingnya, sesekali mengeluarkan gelembung soda dari insang karena belum berhenti ngakak teringat gaya joget Aurelian tadi. Suasana hutan ajaib itu begitu syahdu, burung-burung neon berkicau, bunga menyala bergoyang lembut, dan tanah berkarpet lumut seolah menyiapkan jadwal khusus buat mereka. Tapi tentu saja, ketenangan itu nggak lama. Karena di balik salah satu dahan, nongol seekor monyet hutan dengan muka licik, mata bundar berkilau nakal, dan ekor panjang yang goyang-goyang kayak kabel kipas rusak. Monyet itu melongo, menatap kain emas Aurelian yang menjuntai. Matanya langsung berbinar. Dalam pikirannya cuma ada satu hal. Wih, emas gratis buat bikin sarung kursi gua kinclong. Dalam sekejap, monyet itu melompat, swoosh, dan dengan cekatan meraih ujung kain emas Aurelian. Hei! Aurelian teriak kaget, tapi belum sempat dia bereaksi, monyet itu sudah ngibrit lari ke dahan pohon sambil ketawa, ehek. Aurelian panik. Ya Allah, itu kain pusaka gue. Ini bukan sembarang kain. Bro, ini hasil cicilan 24 bulan di toko kelontong ajaib jaya. Lucu langsung mendesis. Insangnya berkibar kayak kipas angin portabel. Dasar monyet kurang ajar. Berani-beraninya nyolong kain mas Aurelian. Ayo kita kejar. Tanpa mikir panjang, mereka berdua langsung ngacir. Aurelian dengan langkah gede kayak sepatu roda mogok. Lucu dengan gaya melompat-lompat pendek kayak Slime yang marah. Monyet itu malah makin jadi-jadi. Kadang berhenti sebentar, goyang-goyang kain emas kayak fashion show, lalu ngibrit lagi. Weh, balikin. Aurelian teriak. Monyet itu malah pura-pura jadi MC. Hadirin sekalian, inilah koleksi terbaru kain emas ajaib, hanya dipakai oleh ondel-ondel gagal joget. Hahaha. Lucu makin panas. Gua sumpahin nanti jadi monyet keripik singkong lo. Dia berusaha lompat ke atas. Tapi sayang, tubuh mungilnya nggak didesain buat parkour. Dia malah kepleset kena lumut. Dan disitulah tragedi, atau mungkin mukjizat, terjadi. Lucu tergelincir. Blup, langsung nyungsep ke dalam kolam bening yang tersembunyi di balik semak. Kolam itu bukan sembarang kolam. Airnya berkilau biru kehijauan, seperti cairan glow stick. Gelembung-gelembung raksasa muncul begitu lucu jatuh, dan tiba-tiba seluruh hutan berhenti bergerak. Aurelian berhenti ngejar monyet. Dia menoleh, wajah merahnya pucat sedikit. Astagfirullah. Lucu, lo nggak apa-apa? Lucu muncul ke permukaan, kepalanya doang nongol. Aku basah, aku jijik, aku marah, tapi kok airnya rasanya kayak es sirup melon. Dia ngelap muka, tapi saat itu juga, dari dasar kolam muncul pusaran cahaya. Wuss, air berputar cepat, cahaya biru menyala makin terang. Gelembung-gelembung besar naik ke permukaan, pecah satu persatu, mengeluarkan suara, plop, seperti balon. Dari tengah pusaran, muncullah lingkaran cahaya keemasan, membesar, memanjang, lalu berubah menjadi portal bercahaya. Portal itu nggak cuma bersinar, tapi penuh dengan ukiran aksara aneh. Cahaya berputar-putar seperti spiral, dan di tengahnya perlahan muncul tulisan dengan huruf emas bercahaya. Selamat datang di Aksum, rahasia Atemoya menunggu. Aurelian melongo. Ya Allah, ini apa lagi? Baru aja dapat buah emas, sekarang disuruh traveling lintas dunia, tiketnya siapa yang bayar? Monyet yang tadi nyolong kain emas juga berhenti ngakak. Dia ikutan bengong, kain emas masih dikibarin di tangannya. Portal gratis? Gua ikut deh. Lucu merangkak ke pinggir kolam, basah kuyup kayak spons habis diperas. Dia menunjuk portal dengan mata bulatnya yang masih berkilat marah. Mas, ini pasti jalan ke Aksum. Tempat rahasia Atemoya yang sebenarnya. Portal ini cuma kebuka gara-gara aku kepleset. Jadi jangan remehin keplesetan, Mas. Aurelian masih shock. Astagfirullah, bener juga, tapi gimana nasib kain gue? Monyet menjulurkan lidah. Kain emasnya ikut gua. Belum sempat Aurelian marah, portal mengeluarkan suara gemuruh. Hanya yang berniat tulus yang boleh masuk. Tulisan di portal berkedip-kedip, makin terang. Cahaya birunya memancar, menyinari wajah semua yang ada di sekitar. Aurelian, Lucu,
bahkan si monyet. Aurelian refleks bersuara, "Ya Allah, kalau ini jalan menuju rahasia MU, izinkan hamba masuk dengan niat tulus, meskipun masih kesel sama monyet itu." Lucu mengangguk dramatis, meskipun kepalanya masih netesin soda dari insang. "Aku siap. Demi Atemoya. Demi dunia joget tanpa salah langkah." Portal makin melebar. Angin berputar, daun-daun beterbangan, bunga-bunga nyala berubah jadi cahaya bintang kecil. Suasananya jadi epik sekali, kayak akhir film superhero. Tiba-tiba monyet teriak, "Aku juga niat tulus kok. Niat tulus buat jadi raja mode kain emas." Portal mendadak berkedip merah. Bus. Dan monyet langsung kesetrum halus kayak kena listrik statis. Kain emasnya terlepas, terbang pelan, jatuh tepat ke tangan Aurelian. "Alhamdulillah, balik lagi," seru Aurelian sambil peluk kainnya erat-erat. Lucu ngakak sampai keluar soda lagi. "Mas, portalnya nggak suka fashion show, ternyata." Monyet kesal, bulunya berdiri semua. "Cih, diskriminasi portal." Dia langsung ngibrit lagi ke hutan, kalah pamor. Sekarang tinggal Aurelian dan Lucu di depan portal. Mereka berdua saling pandang. Aurelian merasa takut sekaligus penasaran, sementara Lucu tampak semangat meskipun bulunya lepek. "Mas," kata Lucu dengan suara lirih tapi berapi-api, "kita udah nyampe di pintu Aksum. Rahasia Atemoya nunggu di sana." Pertanyaannya cuma satu. Aurelian menghela napas, menatap cahaya yang berputar. "Berani nggak kita loncat ke dalamnya?" Portal itu berkilau makin terang, seolah-olah menantang. Portal bercahaya itu berputar makin cepat, hingga suara gemuruhnya menutupi seluruh hutan. Aurelian dan Lucu saling pandang, lalu, dengan keberanian setengah nekat, mereka loncat ke dalam lingkaran cahaya. Rasanya aneh, seperti masuk mesin cuci jumbo yang isinya bukan air sabun, melainkan soda dingin rasa campur sari. Aurelian sempat megap-megap karena kain emasnya muter kayak kipas angin, sementara Lucu malah teriak, "Wow, rasa Fanta stroberi." Begitu mereka jatuh ke tanah, cahaya portal langsung menghilang. Yang tersisa hanya padang luas berwarna emas pucat, langitnya biru tua dengan garis-garis cahaya hijau yang bergelombang seperti aurora. Di kejauhan, berdiri menara batu kuno dengan ukiran aneh, dan di sekelilingnya tumbuh kebun penuh buah Atemoya yang lebih besar, lebih terang, dan lebih absurd daripada yang mereka lihat sebelumnya. Lucu sampai melongo, "Mas, kita beneran di Aksum. Negeri rahasia yang cuma diceritain di dongeng. Tapi kok sepi amat, ya?" Aurelian mengangguk. "Iya, gua kira ada penjaga raksasa, naga 5 kepala, atau minimal tukang parkir portal. Kosong begini." Mereka berjalan pelan menuju kebun Atemoya. Anehnya, setiap buah yang mereka lewati, cahaya buah itu berdenyut mengikuti ritme jantung mereka. Seolah-olah buah itu hidup, mendengar, bahkan menunggu sesuatu. Dan tiba-tiba, dari balik salah satu pohon, keluar sosok tinggi berbaju putih. Rambutnya panjang berkibar, matanya berkilau biru. Dengan suara bergema, ia berkata, "Selamat datang, pengembara. Kalian berhasil mencapai Aksum. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah rahasia Atemoya ini akan memberikan kekuatan sakti, ilmu kebal, atau kemampuan menari tanpa salah langkah?" Aurelian menelan ludah. Iya, betul banget. Gue rela kepleset, nyangkut, bahkan dikerjain monyet, demi bisa joget benar." Sosok itu tersenyum misterius. "Maka, dengarkanlah, rahasia sejati Atemoya adalah..." Buah-buah di sekeliling mereka tiba-tiba meledak jadi gelembung cahaya. Dari gelembung itu terdengar suara, ketawa. Seketika, suasana jadi absurd. Aurelian dan Lucu saling pandang, lalu entah kenapa mereka berdua meledak ngakak. Bukan ketawa biasa, tapi ketawa panjang, nyaring, tanpa alasan. Aurelian jatuh terguling, kain emasnya ketiban buah Atemoya, sementara Lucu sampai menggelembung kayak balon. Tiap ngakak keluar soda rasa random, Sprite, Fanta, bahkan sekali sempat keluar aroma kopi susu. "Hahaha, Mas. Jadi, rahasia Atemoya cuma bikin orang ketawa doang?" Aurelian teriak di sela-sela ngakaknya. "Hahaha, ya Allah,
Jadi selama ini gua nyari buah cuma buat jadi badut ketawa gratis. Tapi yang aneh, mereka nggak bisa berhenti. Makin lama makin ngakak. Sampai perut sakit, air mata keluar, dan suara mereka bergema di seluruh Aksum. Bahkan patung batu di menara kuno ikut bergetar seperti ketawa terpendam ribuan tahun. Sosok putih itu akhirnya menjelaskan sambil ikut senyum. Ketawa adalah rahasia sejati. Siapapun yang membawa Atemoya ke dunia luar, akan menebarkan tawa ke semua orang. Kalian tidak akan jadi sakti, tapi kalian akan membuat dunia lebih ringan. Lucu masih geletakan di tanah, perutnya kembung soda. Mas, ini, serius, kekuatan kita, cuma bikin orang ketawa? Aurelian, meski lemes, mendadak merasa haru. Ya Allah, ternyata selama ini gue salah paham. Mungkin emang bukan kekuatan super yang dunia butuhin. Dunia ini terlalu banyak orang stres, yang dibutuhin cuma ketawa bareng. Setelah cukup lama ketawa tanpa sebab, portal di belakang mereka muncul lagi, tanda waktunya pulang. Mereka pun masuk, masih sambil cekikikan. Begitu sampai di kampung, suasana berubah jadi lebih absurd lagi. Bayangkan, ondel-ondel raksasa wajah merah dan seekor aksolotl pink jalan bareng. Dua-duanya ketawa ngakak tanpa henti, sambil sesekali keluar soda dari insang. Orang kampung langsung berhenti kerja. Tukang gorengan yang lagi goreng bakwan melongo, sampai bakwannya gosong. Anak-anak kecil bengong sambil pegang balon. Emak-emak yang lagi jemur baju berhenti, satu tangannya masih megang jemuran. Semua serempak berbisik. Ini duo ngapain sih? Kok ketawa-tawa nggak jelas? Tetangga satunya nyeletuk, mungkin habis dapat arisan? Yang lain jawab, arisan apa? Arisan soda. Aurelian mencoba jelasin, tapi tiap buka mulut malah keluar ketawa lagi. Hahaha. Jadi gini, guys, gua ke Aksum, ketemu buah ajaib. Hahaha. Lucu ikutan, dan rahasianya. Hahaha, cuma bikin ngakak. Semua warga bengong. Tapi anehnya, meskipun awalnya bingung, lama-lama ketawa Aurelian dan lucu menular. Ada yang senyum-senyum, lalu ketawa kecil, lalu akhirnya seluruh kampung ikut ngakak bareng. Tukang gorengan, emak-emak, bapak ronda, bahkan kambing tetangga ikutan ketawa. Suaranya jadi embek hek-hek. Suasana kampung berubah total. Dari yang biasanya sepi penuh keluhan, jadi pesta tawa tanpa sebab. Anak-anak main kejar-kejaran sambil ketawa. Bapak-bapak nyengir lupa bayar utang, emak-emak senyum meski jemurannya jatuh ke tanah. Semua jadi ringan. Aurelian terharu. Dia menatap Lucu yang perutnya masih bunyi, blub-blub, karena kebanyakan soda. Lucu, ternyata benar kata sosok putih itu. Dunia nggak butuh kita jadi jagoan, tapi butuh kita jadi pembawa ketawa. Lucu angguk, meski masih cekikikan. Mas, kita udah resmi jadi duo ketawa Atemoya. Sejak hari itu, Aurelian dan Lucu dikenal seantero kampung sebagai pembawa tawa. Mereka sering jalan-jalan sambil ketawa tanpa sebab, dan siapapun yang mereka temui langsung kebawa ketawa juga. Kampung itu berubah jadi tempat paling bahagia, meskipun absurd. Kadang Aurelian tampil di panggung hajatan, bukan buat joget rapi, tapi buat ketawa bareng. Lucu duduk di sampingnya, tiap kali ketawa keluar soda gratis buat penonton. Bahkan ada yang mulai jualan botol buat nampung sodanya, katanya lebih segar dari minuman warung. Orang-orang dari kampung lain datang penasaran. Mereka pulang bawa cerita aneh, gue nggak tahu kenapa, tapi tiap kesana ketawa mulu. Pulangnya perut sakit, tapi hati seneng. Rahasia Atemoya akhirnya terbukti. Bukan soal jadi kuat, bukan soal sakti, tapi soal bikin orang lupa beban. Aurelian tersenyum tiap kali ingat. Ya Allah, makasih udah kasih gue perjalanan absurd ini. Gue yang dulu cuma ondel-ondel muter-muter, sekarang jadi ondel-ondel ketawa. Dan ternyata itu jauh lebih berarti. Lucu menepuk perutnya. Mas, tapi gua tetep pengen bisa joget bener. Aurelian ngakak lagi. Hahaha. Jogetnya belakangan, yang penting sekarang kita bikin dunia ngakak dulu. Dan begitulah, perjalanan absurd mereka ditutup bukan dengan pedang sakti atau ilmu kebal, tapi dengan ketawa tanpa sebab yang menular ke semua orang. Alhamdulillah, sudah selesai nonton ceritanya. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu
alaihi wasallam dan keluarganya. Ingat pesan takwa, semoga kita semua selalu dekat dengan Allah. Saya doakan teman-teman semua banyak rizki, sehat selalu, dan khusus yang jawab pertanyaan dengan benar di komentar, saya doakan bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Kalau jawabannya salah, insya Allah tetap saya doakan selalu sehat dan bahagia. Oh iya, jangan lupa komen judul cerita apalagi tentang ondel-ondel yang mau dibuat konyol di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.